Kali ini kita akan membahas 3 instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Kita mulai dari yang pertama, yaitu saham. Sederhananya, saham adalah tanda kepemilikan kepada suatu perusahaan. Jadi, kalau kalian membeli saham, otomatis kalian akan memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungannya bisa dari pembagian laba perusahaan dan kenaikan harga saham. Tapi ingat ya, karena harganya naik turun, maka saham mempunyai resiko yang lebih tinggi. Nilai investasi kita bisa turun dalam waktu singkat. Kalau kalian mau beli saham, caranya gampang. Kalian tinggal mencari saham, sekuritas, reksadana, lalu beli saham lewat aplikasi trading. Semuanya bisa dilakukan lewat HP. Nah, kalau saham tentang kepemilikan perusahaan, ada juga investasi yang konsepnya meminjamkan uang. Biar makin jelas, kita lanjut ke obligasi. Hai teman-teman semuanya, jadi di sini aku mau jelasin apa sih obligasi itu. Jadi obligasi itu adalah surat utang. Jadi ketika kamu membeli obligasi, sama halnya kamu meminjamkan uang ke perusahaan atau ke pemerintah. Sebagai gantinya, kamu akan dapat bunga yang dibayar secara rutin yang disebut dengan kupon, yang nantinya akan dikembalikan saat jatuh tempo. Oleh karena itu, obligasi lebih dianggap stabil dibandingkan saham. Cara belinya lewat mana, Kak? Kalian bisa beli lewat bank, sekuritas, atau platform investasi online. Kemudian, kalian pilih obligasi yang tersedia, lalu lakukan pembelian. Wow! Tapi kamu masih bingung mau pilih saham atau obligasi? Tenang, kita punya solusi yang lebih praktis yang akan dijelaskan nanti oleh video selanjutnya. Halo semuanya, oke sekarang kita akan membahas tentang reksadana. Apa sih reksadana itu? Jadi reksadana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang oleh manajer investasi yang dikelola langsung oleh OJK. Instrumen ini sangat cocok bagi pemula karena sudah dikelola dengan profesional dan dengan modal yang terjangkau serta resiko yang sudah terdiversifikasi. Mana sih cara belinya? Oke, aku akan menjelaskan gimana cara belinya. Cara belinya sangat mudah. Caranya kalian bisa langsung beli lewat aplikasi e-banking atau fintech seperti Bit atau Ajaib, atau juga bisa lewat aplikasi yang sudah terdaftar oleh OJK. Nah, kalian juga jangan lupa selalu cek NAB atau nilai aktiva bersih harian untuk mengetahui apakah kalian itu untung atau rugi. Nah, kalau kalian ingin tahu studi kasusnya, kalian bisa langsung tonton podcast selanjutnya. Bye-bye! Halo Sobat Finansial, kembali lagi di podcast Teman Ekonomi. Podcast ini membahas isu terkini seputar investasi, pasar modal, dan industri di Indonesia. Kali ini, kasus yang akan kita bahas adalah influencer investasi ilegal yang sempat meresahkan investor kita, dan bagaimana kasus ini berkaitan dengan peran vintage serta pasar modal, khususnya serta adanya kolaborasi Bursa Efek Indonesia atau BI dan Asosiasi Vintage Indonesia atau AVTEJ dalam mendorong ekosistem pasar modal yang sehat. Hari ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu Mbak Shania dan Mas Rafiq. Halo Mas Rafiq dan Mbak Shania, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Kalau saya juga baik semuanya. Tadi di perjalanan gimana? Masih kerja? Ya lumayan ya, sekarang kan agak macet Iya. kemarin-kemarin. Oke. Gimana Mbak Shania, lancar kan? Di jalan tadi? Lancar, alhamdulillah. Macetnya cuma sedikit doang kok, nggak yang lama. Oke, iya sih, Solo macet ya. Iya. Apalagi kan jam kerja, jadi orang-orang pada kerja ya. Nah, sebelum masuk ke kasusnya ya, saya ingin mengangkat nih sedikit berita tentang Bursa Efek Indonesia
dan Vintage yang mengadakan kegiatan kolaborasi yang bertujuan memperkuat hubungan antar Vintage dan masa muda, termasuk membuka peluang pertumbuhan serta meningkatkan kualitas komunikasi dan literasi keuangan. Menurut BI, Vintage punya peran penting sebagai penghubung masyarakat dengan produk pasar modal, tetapi harus tetap berjalan sesuai regulasi. Dan dari sini kita masuk ke kasus yang akan kita bahas hari ini. Oke, kasus yang kita bahas hari ini itu influencer yang merekomendasi saham tanpa izin dari OJK. Influencer ini memanfaatkan sosial media dari aplikasi trading untuk mengajak masyarakat membeli saham tersebut dengan iming-iming keuntungan yang besar dan cepat. Akibatnya harga saham naik tidak wajar, kemudian banyak investor retail ikut masuk tanpa analisis, serta setelah itu harga saham anjlok dan merugikan investor. Nah, aku mau tanya nih kepada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kalau menurut aku sendiri ya, kasus ini tuh sangat sensitif terhadap informasi oleh OJK yang mereka tuh apalagi menggunakan media sosial atau vintage trending. Jadi tuh kalau vintage trending kan bakal viral banget ya, jadi itu dampaknya bakal ke investor retail yang akan melakukan investasi selanjutnya gitu. Jadi OJK harus selalu ngecek sih bagaimana rekomendasi itu sangat-sangat benar atau tidak. Dari sisi OJK ini harus selalu mengawasi ada seperti kayak misalnya hari ini kita kayak biarkan yang bakal dibiarkan juga investor ini. Oke, cukup menarik ya. Ini pendapat dari Mbak Shania. Kemudian kita akan bertanya kepada Mas Rafiq, bagaimana pendapat dia tentang influencer ini bisa berdampak kepada pasar muda. Gimana Mas Rafiq? Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Mungkin pendapat saya sama yang kayak Mas Sasa. Kalau dia dari sisinya, freelance itu bersifat di posisi yang netral. Freelance ini bisa menjadi platform atau juga bisa jadi sarana juga. Sebagaimana kita tahu juga, freelance ini memudahkan masyarakat untuk mengakses pasar retail. Dari mulanya kita buka rekening efek dan sampai kita melakukan transaksi saham lewat aplikasi juga kan. Tapi justru karena aksesnya yang sangat mudah, risiko ini juga semakin meningkat. Ya contohnya tadi ada ketika ada influencer yang memberikan rekomendasi saham tanpa izin, lalu memanfaatkan platform kayak vintage trading, itu kan dampaknya bisa sangat besar. Dampaknya juga bisa langsung ke investor retail yang terdorong untuk membeli saham tertentu tanpa analisis yang cukup serta pengalaman yang cukup juga. Padahal di sini kan OJK sebagai badan pengawas itu sudah menegaskan bahwa influencer atau pihak yang memberikan rekomendasi investasi wajib memiliki izin resmi. Kalau tidak, ini juga termasuk pelanggaran. Maka dari itu, vintage tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga harus memastikan seluruh aktivitasnya itu sudah sesuai dengan regulasi yang dilakukan oleh OJK dan pemerintah. Mungkin itu sih pendapat saya. Oke, baik. Menarik ya dari berita ini. BI dan Aptes disebutkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk kalian berdua lagi. Ada pertanyaan, apakah kolaborasi ini bisa mencegah kasus seperti influencer? Nah, kita sudah dengarkan dari dua pendapat Mbak Shania dan Mas Rafiq. Itu dalam berita BI dan Aptes disebutkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian ada pertanyaan nih untuk mereka berdua, apakah kolaborasi ini bisa mencegah kasus influencer ilegal tadi? Menurut Mbak Shania bagaimana? Kalau aku secara pribadi ya bisa aja kalau itu ngelakuin channelnya tuh kayak kolaborasi dari vintage itu bakal ngasih literasi ke
kepada investor gitu loh. Jadi harus sering-sering kasih penguatan bahwa kalau investor tuh harus memilih cara yang benar, nggak asal milih aja. Jadi Ojiro juga harus selalu mengawasi bagaimana konten-konten itu harus menguatkan bahwa investor tuh harus selalu di jalan yang seharusnya. Investor juga salah karena menurut aku dari sisi investornya harus selalu membaca terus ya, atau kalau gitu mau ngasih saham itu harus secara masih kayak itu harus mencari informasi terlebih dahulu yang benar-benar update gitu. Jadi harus Ya, kita ada Mas Rafiq ya. Gimana nih pendapat Mas Rafiq? Coba jawab. Oke, izin masuk ya. Ya. Menurut saya melihat kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia dengan Aftek ini sangat langkah yang sangat strategis. Sangat strategis banget, soalnya kalau kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, dimana kita kan hidup di era digital di sama sekarang ini kan banyak teknologi yang berserta-serta. Nah, fintech ini juga harus berperan aktif di dalamnya. Misalnya dengan kita sebagai investor juga harus mencari konten investasi, memastikan kerjasama dengan influencer atau pihak ketiga yang sudah memiliki izin dari OJK atau pemerintah, serta bekerjasama dengan regulasi dalam hal pengawasan. Nah, itu pengawasannya sudah diawasi oleh OJK juga. Selain itu, fintech ini juga memiliki peran yang besar juga dalam edukasi. Bisa jadi itu menyediakan fitur transaksi, tapi juga membantu pengguna juga mengajarkan edukasi kita untuk gimana ya menjelaskannya, kayak fintech ini kayak di dalam fiturnya itu kayak menyediakan untuk membantu penggunaan untuk memahami resiko, sehingga kayak investor itu tidak mudah memahami gimana sih cara untuk menganalisis resiko dalam berinvestasi, tidak langsung kayak giur-giur kayak giur-giur dengan iming-imingan dari pak influencer bodoh ini. Jadi kan kita udah dapat ilmunya, jadi kita paham gimana untuk berinvestasi dengan benar gitu. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pendapat narasumber kita hari ini. Kita sudah membahas BI, Aftek, kemudian influencer yang merekomendasikan saham tanpa izin OJK, kemudian posisi vintage dalam kasus ini, dan apakah kolaborasi antara BI dan Aftek bisa mencegah dalam kasus influencer tadi ini kan. Nah, sebelum kita tutup, kita pesan dulu nih dari dua narasumber, pesan singkat saja untuk para investor. Mungkin saya yang bahasa dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, pesan singkat dari aku, investor itu harus selalu ngecek ya, itu tuh bener apa enggaknya. Jadi jangan tergiur sama rekomendasi influencer yang bilang itu udah rekomendasi apa-apa gimana. Jadi dari sisi investornya sendiri harus selalu cek bagaimana supaya itu nggak dirugikan lagi. Mas, apa yang Dari aku besar pada para investor, khususnya investor kita itu menggunakan fintech sebagai alat itu, bukan sebagai bagian pusat. Jangan langsung percaya rekomendasi dari media sosial, apalagi kalau tidak izinnya itu tidak jelas. Tetap pahami produk yang kita beli atau saham yang kita beli, pelajari resikonya, dan pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang resmi dan terpercaya. Dengan begitu, kita bisa berinvestasi dengan lebih aman dan berhati-hati bergerak. Mungkin itu saran dari saya untuk para investor. Baik, terima kasih pesan singkat yang Mbak Syania dan Mas Taufik berikan, dan tadi sudah berpendapat juga. Semoga bisa didengar ya oleh para investor ya. Bisa didengar dari pesan-pesan tadi. Jadi sobat finansial, dari kasus ini kita belajar bahwa vintage dan pasar modal sangat berkaitan erat.
Kolaborasi seperti yang dilakukan BI dan Avtage sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan melindungi investor. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian. Saya Zakia undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.